Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu pengawas, yang bapaknya tadi sudah memberikan kata sambutan, main-main ke Padang Lawas Tibur situ hari pagi. Saya bangga kepada Bapak Ibu pengawas karena melaksanakan tugas seikhlas hati. Dan tentunya saya hormati, sebut sajalah keluarga besar, para murabbi, tenaga pendidik se-Kecamatan Petipung, yang sangat tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Di samping itu akan menghabiskan waktu, dan itu pun tidak bisa saya lakukan karena tidak ada catatan namanya. Tapi yang jelas di depan saya ini adalah hamba-hamba Allah terhormat, hamba-hamba Allah yang nasib bangsa tergantung di tangan-tangannya. Karena guru adalah para investor masa depan, menanam saham hari ini untuk dinikmati di masa yang akan datang. Mereka bukan beban negara, tapi mereka adalah penentu nasib bangsa. Kalau sudah begini, saya ingat Hirohito, Kaisar Jepang. Di waktu Hiroshima Nagasaki dibom oleh sekutu, itu Jepang lumpuh karena dua kota pusat ekonomi Jepang dibom, dibumi hanguskan oleh sekutu. Barangkali tidak salah jika kita sedikit berasumsi, kalaulah Hiroshima Nagasaki tidak dibom, 17 Agustus 45 mungkin akan belum terwujud sama sekali. Tapi kenapa kita sebutkan atas berkat rahmat Allah? Karena konon yang menyuruh, yang memerintah sekutu membom Hiroshima Nagasaki itu adalah malaikat atas instruksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Indonesia sudah patuh untuk dimerdekakan. Lokus kita bukan itu. Lokus kita adalah seuntayan kalimat yang disampaikan oleh Hirohito waktu itu, Kaisar Jepang. Apa katanya? Biar jembatan runtuh, biar gedung-gedung hancur, dan dua kota ekonomi kami habis, biarlah tidak apa-apa. Tetapi kami masih punya guru, kami masih punya tenaga pendidik. Dan akhirnya memang apa yang disampaikan oleh Hirohito ini terbukti. Sebenarnya Agustus 45 itu Jepang hancur, Indonesia juga baru mulai. Jepang mulai lagi dari nol karena Hiroshima dan Nagasaki itu hancur. Jepang mulai dari nol, kita juga mulai dari nol karena baru saja selesai dicengkram oleh penjajah yang beratus tahun telah mencengkramkan kukunya di negeri ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? 25 tahun setelah itu Jepang bangkit dan kita tertinggal. Konon kabarnya sampai hari ini belum terkejar oleh kita. Dan itu dibuktikan oleh fakta di lapangan. Produk-produk Jepang jauh lebih banyak di negeri kita ketimbang produk kita di negeri Jepang.
Pertanyaannya adalah why? Kenapa bisa begitu? Karena Jepang memegang prinsip walaupun hancur semuanya, kami masih punya guru. Karena kemajuan satu bangsa, kemunduran satu bangsa, hitam putih satu bangsa, ada satu komunitas terhormat yang menentukannya. Dia adalah guru. Sehingga guru adalah pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Kita mengucapkan alhamdulillah karena Allah takdirkan kita semua adalah guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, burung terbang di langit biru, lalu go dia depaka. Kita bersyukur karena bernasib sebagai guru. Insya Allah mati masuk surga. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimanapun tentu kita mulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Alhamdulillah, bersyukur kita. Setidaknya ada 3 syukur kita hari ini. Syukur kita yang pertama, kita dipertemukan oleh Allah di dalam masjid. Saya menurut informasi awal yang sampai ke saya melalui Pak Noh, Pak Labai, itu tempat awalnya adalah di Tanjung Barula, di Masjid Syuhada kalau tidak salah. Kemudian pindah. Saya khawatir kalau pindahnya ke gedung, ternyata pindahnya juga tetap ke masjid. Kenapa? Karena bertemu di masjid itu beda. Banyak sih tempat pertemuan kita. Di jalan kita ketemu, di tempat kerja kita ketemu, di sekolah kita ketemu. Tetapi pertemuan di masjid, khairul liqa al-liqa fil masjid. Sebaik-baik bertemu adalah bertemu di masjid. Saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, walaupun pertanyaan tidak boleh dijawab. Coba sebutkan satu tempat di dunia ini yang jika kita masuk ke dalam tempat itu, kita jadi satu. Kita sama, tidak ada beda. Yang duduk di depan tidak merasa terhormat dari yang duduk di belakang. Yang di belakang tidak merasa hina dari yang di depan. Kau boleh teh kursi teh meja, kan dek sadang magi ceramah. Kalau duduk ada magi ceramah tentu ibu bagian di belakang. Siatu itu gitu jadi. Tapi semuanya kita duduk sama. Pak pengawas sama. Sudut sana dengan sudut sini sama datanya. Pak Dewan terlepas membuatnya dulu ini. Satu-satunya tempat yang melebur segala perbedaan adalah masjid. Karena apabila kita masuk pintu itu, nama kita berubah total menjadi hamba Allah, tidak ada beda. Tapi kalau ibu bapak diundang ke gedung paripurna, teroklah gedung DPRD itu nggak bisa sembarang duduk. Ada bupati, tuh bupati begitu saja dia duduk di situ. Ketua DPRD aja dia nyali ikut itu di orang betul. Tapi kalau masuk ke dalam masjid, siapa yang duluan silakan di depan. Bahkan ada yang datang kemudian di depan juga ini orang-orang. Dan yang di depan tidak merasa lebih mulia, di samping yang di belakang tidak merasa lebih hina. Betul tidak? Itu adalah masjid. Sehingga di dalam masjid ini kita adalah sama hamba Allah semua. Makanya sebaik-baik tempat adalah di masjid. Itu yang pertama. Bahkan kalau Nabi kita Muhammad SAW yang harinya kita peringati lahirnya hari ini, khairul maut al-maut fil masjid. Sebaik-baik mati adalah mati di masjid. Lu ada risiko mati, Pak. Apabila mati tengah jalan serok jamaah, tapi matilah di masjid. Aku ada muka matilah. Ya. Nah, kenapa demikian? Tentu macam-macam balasan atau balasan. Karena bagaimanapun setiap mukmin beriman yang sehat akal dan pikirannya menginginkan husnul khotimah, mati yang baik, kesudahan yang terbaik.
Apa ciri-ciri orang mendapatkan husnul khatimah? Akhiru kalamuhu la ilaha illallah. Betul tidak? Betul. Nah, setelah saya coba untuk menelusuri, akhir kalamnya la ilaha illallah sebenarnya tidak harus membaca seperti itu, betul. Dia lain rasul para sahabat, la ilaha mati itu dalam sinetron dia ada tuh. Sering kita dengar dalam sinetron. Tapi ternyata akhir kalamnya la ilaha illallah wal maknanya adalah al maut fil ibadah. Mati dalam keadaan beribadah. Itu yang dimaksud. Kan viral di media sosial, ada yang meninggal sedang sujud. Betul tidak? Ada yang meninggal sedang azan. Ada yang meninggal sedang ceramah. Siapa kemarin ini Ustaz? Iya ya Allah. Mana tahu nanti saya juga begitu kan? Itu yang dimaksud oleh agama kita. Kok amin enak aja bilang aja. Tapi kalau memang Allah menghendaki demikian, ya tidak apa-apa. Nah, oleh karena mati la ilaha illallah yang dimaksud maut fil ibadah, mati dalam keadaan beribadah. Nah, ini dia barang. 99% orang yang melangkahkan ke kaki ke masjid adalah beribadah. Seperti yang tengah kita kerjakan saat ini. Tak kok di Petipu ada orang ke masjid itu cakap. Pada yang ke masjid entahlah, ada begitu lah. Nah, ada. Nah, tahu apa kadang pangkalangan lah ke surau datang, ada begitu. Ke masjid ke surau ke musla 99% adalah untuk beribadah. Maka kalau dia meninggal di surau 90% di dalam kalimat la ilaha illallah. Itu di masjid. Nah, yang kedua yang kita syukur pada saat ini, kita dipertemukan oleh Allah fi talabil ilmi, dalam keadaan menuntut ilmu. Karena saat yang paling berbahagia bagi kita seorang muslim adalah saat menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu sekarang. Ada yang menuntut, ada yang maulang. Menuntut ilmu saja paling mulia, apalagi menghasilkan ilmu. Kan seperti itu. Apa kata Nabi kita? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat pergi menuntut ilmu, maka orang itu akan dikategorikan fi sabilillah. Sama dengan berjuang fi sabilillah sampai dia pulang. Jadi kalau seandainya dua awak mah tahu dari rumah kemari, alhamdulillah udah beres nyampe kita. Sedang dengan ceramah meninggal. Atau nanti siap ceramah belum meninggal, pas pulang dijunjung di ojek. Apa ojek orang jujung orang? Meninggal. Syahid. Karena fi sabi. Jadi untuk mendapatkan syahid selamanya tidak perlu harus memangkul senjata pergi ke Palestina melawan Zionis Israel. Tidak perlu itu kan? Itu khusus untuk orang-orang Israel. Sebab macam lihat tadi baik apa-apa maupun ibu bantu-bantu kami ikut senjata ke Israel rasa keindah saja. Cukup untuk ilmu saja. Meninggal syahid. Jadi sedang mendengar ceramah, kau kalau ada nama meninggal campur sama. Kenapa raja? Syahid. Sedang mendengar ceramah saja syahid, boleh sedang magiakan. Itu Ustaz wahai Allah ini sudah. Adakah kejadian? Ada. Kapan? 2 tahun yang lalu. Di dekat siapa? Dekat saya. Saya ngasih ceramah masjid dekat RSUD Batu Sangkar. Aku baru tiba lah menjadi gambar kayak aku barangkali kau yang saya kayak menduduk. Dia ngambil posisi duduk di sudut. Tapi nggak kayak begitu. Pas duduk gitu. Nah, pas ngambil sudut nyamping gitu. Karena kalau duduk di sudut itu kiri kanan kan ada yang nopang. Jadi kayak penyanyi, gaek, kau kan bodoh. Dibuat yang lucu dia diam saja. Dia hariannya yang saja. Kau lampai, tapi dalam hati saya saja. Wih, ternyata memang benar. Selesai ceramah, orang pada berkerumun. Pak, dibuat Pak lampai.
Karena SRW rumah sakit dekat, langsung digotong ke rumah sakit. Ambo pun baik ke situ. Kecil dokter, iyo pak, mungkin saat ceramah tadi meninggal. Kan ada sedang ceramah meninggal itu. Cuma yang perlu saya infokan kepada kita semua, saya tanya dok, asa pokoknya sampai meninggal pak kok? Apa ya? Dia lalu kete, lalu kete, aduh kejauh, aduh banyak. Jadi rupanya lalu kete mana ceramah kok apa lewat? Kok aduh kamu nak tanggung jawab? Tapi tidak apa-apa juga. Kenapa? Syahid langsung masuk surga. Jadi kalau ada kiri kanan tolong ingatkan saja, akan gitu. Tapi sebaliknya, sedang memberikan ceramah juga ada yang meninggal. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau seandainya itu yang terjadi, ya kalau memang Allah menghendaki, kita nggak bisa menolak. Nah sekarang kalau memang itu yang terjadi, mana tahu. Tolong Bapak Ibu urus saja. Kan ada salah seorang yang campur dulu dengan ibu pakai jaket dia. Itu istri saya. Nanti kolaborasinya bagaimana mengurus kalau kejadian kan begitu. Kamadi bawa pacaronya. Itu Ibu Safrinawati, pendamping setia saya when and where. Bapak Ibu hadirin, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang patut kita syukuri pada saat ini? Nah, yang ketiga yang patut kita syukuri. Yang dua itu bisa berlaku karena kita masih hidup. Maka rahmat hidup yang kita nikmati hari ini kita syukuri. Kan ada orang tidak? Belum. Kenapa rahmat hidup harus betul-betul kita syukuri? Nah, jawabannya gampang. Karena hidup kita sebagai manusia beda dengan hidup makhluk lain. Saya tanya sama ibu, kalau kerbau sapi hidupnya untuk apa? Untuk daging, makan sehingga menimbulkan daging. Maka kerbau dan sapi yang hidupnya berhasil, yang dagingnya tebal, yang tubuhnya gemuk. Yusuf yang ambaga-baga ya gapuh jauh. Tapi hidup manusia bukan untuk daging. Makanya bagi kelompok-kelompok yang gemuk jangan berbesar hati pula. Apa namanya dia begitu? Tapi yang kurang daging agak kurus jangan bersedih. Karena daging, karena kurus dan gemuk dalam hidup manusia tidak ada pengaruh. Tapi kalau kerbau, kambing, sapi memang yang dicintai, yang disayangi, yang mahal harganya, yang gemuk. Manusia tidak begitu. Kalaulah manusia yang paling berharga, yang gemuk, yang dicintai, yang gemuk, saya yakin Pak Jokowi nggak pernah jadi presiden itu dia. Karena nggak punya daging. Kalau para bowo boleh lah gitu ya. Tapi apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Nah, kalau sudah bicara ibadah perlu durasi waktu. Makin panjang waktu kita, insya Allah ibadah kita makin banyak. Sempit waktu, sedikit ibadah. Makanya ketika kita masih diberikan oleh Allah kehidupan, masih bangun kita pagi-pagi, kita bersyukur. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, apalagi ngajar ibadah. Makanya pas kita bangun subuh, kita langsung bersyukur dengan membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Makanya Buya Hamka bilang, orang yang tidak baca doa bangun tidur keterlaluan. Betapa banyak yang tidur malam gak bangun-bangun lagi sampai hari ini. Kau awak kali terjaga balik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan saya setelah saya mati, membangunkan saya setelah saya tidur. Teman-teman di sebelah tak bangun lagi. Akan seperti itu. Nah, makanya kita sangat bersyukur dengan kehidupan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Nah itu ego saya tidaknya rasa syukurawan. Cuma saya sampaikan bagi Bapak Ibu kita semua yang lupa membaca doa juga lalu pagi tadi, apa segini, apa segini. Saya tidak akan nak nodok gitu. Kemudian ya hari ini sesuai dengan informasi yang sampai ke meja saya,
kita itu adalah memperingati hari lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, yang di dalam sistem penanggalan Masehi insya Allah jatuhnya pada hari Jumat. Tapi yang namanya memperingati boleh kapan saja, tidak ada masalah. Benar Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita coba teliti ayat demi ayat Al-Quran, hadis demi hadis Rasulullah, memang tidak ditemukan sepotong dalil pun yang secara sahih, secara jelas memerintahkan kita secara langsung untuk memperingati Maulid Nabi. Tidak ada. Nah, jadi kalau seandainya bertanya, memang tidak ada sepotong ayat pun, tidak ada sepotong hadis pun yang secara langsung memerintahkan kita memperingati Maulid Nabi. Tidak ada. Makanya kalau ada yang bilang itu bid'ah, wajar. Namun kita punya jurus dan metode yang berbeda. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pribadi Rasulullah itu contoh tauladan baik kita. Dia adalah manusia model. Bukan saja bagi kita umat Islam, tapi ila kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia super yang sampai hari ini belum ada tandingannya. Itu terbukti. Michael Adha, seorang Jerman, menulis buku 100 tokoh terkenal dunia. Saya yakin Bapak sudah membacanya. Itu deretan pertama yang dibuatnya oleh Michael Adha itu siapa? Muhammad. Padahal dia adalah seorang penganut Kristen Ortodok. Di dalam alinea pertama dia menceritakan kisah lahirnya Muhammad, keberadaan Nabi Muhammad. Dia sebutkan, dengan saya letakkan Muhammad pada deretan pertama 100 tokoh yang saya tulis, pasti sementara pembaca bertanya ke saya, karena saya bukan seorang muslim, tapi saya berkeyakinan kepada ketulusan keilmuan saya, Muhammad tidak bisa dibantah. Dia adalah orang yang first, yang nomor satu, baik ditinjau dari kehidupan dunia, apalagi dilihat dari kehidupan beragama. Itu yang bilangnya siapa? Seorang Kristen Katolik, bukan orang Islam. Nah, kalau orang Islam bilang, ya masih perlu bertanyakan. Itu orang Kristen yang bilang. Nah, maka Muhammad itu adalah manusia super, terutama sekali bagi kita umat Islam. Maka Rasul itu adalah contoh tauladan. Dalam hal apa? Dalam all round, dalam seluruh sisi kehidupan kita. Apa saja Muhammad adalah model kita. Cara berkomunikasi, cara berpakaian, cara berumah tangga, cara memimpin, cara berusaha, cara mengajar kalau kita seorang guru. Karena memang Allah sudah takdirkan Muhammad itu adalah manusia all round. Dia berprofesi apa saja. Jadi apapun profesi kita today, hari ini. Oh, awak sebagai guru, Muhammad pernah sebagai guru. Maka tirulah cara mengajar Muhammad. Oh, saya seorang pemimpin, Muhammad kepala negara. Saya seorang tentara, Muhammad adalah panglima perang. Ambo berdagang, Muhammad pernah berdagang. Ambo bagabalo, Muhammad pernah mengembalakan kambing. Ambo petani, Muhammad petani kurma sampai di Madinah. Apapun profesi kita hari ini, kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun makannya, minumnya bisa teh botol sosro. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang demikian, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mencontoh perilaku Nabi kita Muhammad SAW? Satu-satunya cara yang bisa kita tempuh adalah membaca sejarahnya. Kalau nggak begitu, nggak kenal kita. Akiniko apa kumpul membaca sejarah Nabi. Apakah itu salah? Iya, tidak. Karena Al-Quran menyuruh kita membaca sejarah Nabi. Hadis-hadis banyak yang memerintahkan kita untuk meniru. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Bagaimana kita salat kalau kita tidak membaca sejarah salat Nabi? Maka memperingati Maulid Nabi dengan kembali membaca sejarah Nabi menjadi suatu yang penting adanya. Karena dengan tidak cara demikian, tentu umat ini tidak akan kenal
dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, tentu dalam waktu yang sangat pendek ini tidak akan bisa kita ungkit dan bangkit seluruhnya. Mungkin kita ambil sebagian yang bisa kita sampaikan saja. Pertama, saya ingin sampaikan dulu, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang serba istimewa dalam segala sisi. Setidak-tidaknya saya akan sampaikan dalam 4 hal. Selesai nanti kau selesai acara ceramah awak selesai, acara awak usai, awak boleh pulang sampai masing-masing untuk mengajukan kerja berikutnya. Pertama, Muhammad adalah istimewa di dalam kepribadian, dalam rohani dan jasmani. Itu pertama dulu. Kalau setahu Bapak Ibu, dalam fisik Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Benar, itu tidak salah. Bahkan ada satu surat namanya surat Yusuf. Di sini diceritakan kalau Nabi Yusuf tuh, seluruh ganteng kami yang laki-laki ini, termasuk ganteng Buya Alizar, tempat pengawas, ganteng apa-apa Nabi Yusuf itu ya dengan segala macam masuk ke segalanya. Ibu-ibu nggak masuk, bapak-bapak saja dikumpulkan ganteng itu semuanya, kemudian dijadikan menjadi satu, akhirnya menjadi bola. Terus bola itu dibelah 2. Sabarlah untuk Yusuf, nah sabar lain kami bagi sekalian salah. Apa ganteng Yusuf. Makanya nggak salah jika terjadi insiden dengan Zulaiha. Bodoh Zulaiha karena hati, karena angke. Digosipin di mana-mana oleh istri-istri para menteri. Buruk namanya. Aduh, gimana ini? Akhirnya dapat akal. Diundanglah orang yang menggosip itu sadonya. Ketua-ketua dan wanita di menteri-menteri itu diundang. Rasanya kalian berkoy anak dan rasuan aja. Diundang seluruhnya. Kemudian seluruhnya dikasih pisau katen. Dia mangga cik surau. Dengan merintahkan mangga kupas mangga sadonya. So, lewat di depan mereka. Lenggok-lenggok lah bantuan desain itu. Peragawan. Dan laki-laki itu peragawan. Lenggok-lenggok. Apa yang terjadi? Seluruh yang mengupas mangga dia tidak sadar lagi bahwa yang dikupasnya sudah jari-jarinya. Kan begitu dalam Quran. Lah darah-darah. Lah lewat Yusuf dari pandang mata baru bibak pakaian sadoalanya terasopa dia karena nele karek-kareknya adalah jarinya sendiri. Awara pikir kagantingnya orang tu. Coba yang dibu tu. Ambo pernah tinggal di Padang Panjang di Bukit Suruhan. Ambo cibulu protes le. Ambo aja jemaah tu jam 4 cik surang. Bagi lu pesau cik surang. Japat kubak tulang gua. Japan ko yung pungkang gak boleh ini. Karena muda seperti Yusuf. Coba bayangkan betapa gantengnya Yusuf. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia tetulah. Coba bayangkan. Dia tetulah. Tapi kenapa tidak ada mengungkap? Karena tidak ada satu mata pun yang bisa fokus melihat Muhammad. Mencari Muhammad 1 menit saja kita sudah mau menunduk. Tidak tahu menantangnya. Kalau aku kan ngasih ibu jari tadi. Karena saking berbinar dan bercahayanya muka itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fisik, bukan main. Jadi fisik Muhammad itu betul. Fasawwaka fa'adalak. Betul-betul fisik di samping ganteng, sehatnya bukan main. Gagahnya bukan main. Maka pantas Muhammad itu menjadi pemimpin dan uswah contoh tauladan untuk seluruh alam. Ini kan kesan pertama kalau ketemu dengan orang itu kan visualnya. Kan itu kesan pertama. Barapitinya maka kan ada tahu. Jadi kenapa Muhammad itu pas dijadikan uswah? Karena memang dia orang yang wah. Sehingga kalau ada orang yang datang
Kemudian sudah berkumpul seperti kita ini lewat Muhammad, semuanya akan punya persepsi. Koi wajib masuk apa ini? Kalau lah boleh, koi orang gagah, apa saja yang dibilangnya nanti kita akan dengar. Tapi kalau masuk indah, itu nak kamu. Betul tidak? Itu mempengaruhi. Itu mempengaruhi. Walaupun itu tidak menentukan 100%, tapi mempengaruhi. Jadi kegagahannya, presiden kita sampai hari ini sudah berapa orang? 8 ya. Dari 8 itu siapa yang paling gagah? Soekarno, pas. Mungkin SBY masuk juga ya. SBY. Jokowi bagaimana? Prabowo. Saya tidak akan melanjutkan diskusi ini, lanjutkan saja. Tapi yang jelas ketika SBY, kalau Soekarno sudah long time ago, kita mungkin di antara kita kebanyakan belum ada waktu itu. SBY dengan kegagahannya, bahkan dia punya presiden lain dan ada di dunia itu dewa kalau anak agak risih was ketek sakit Habibie, utak santiang. Pemikiran hebat, cuma badan kete aneh. Saya pernah berkunjung ke Jepang, pas berjalan cok teji ya kayak itu. Sebab orang Jepang tuh jalan kan capek. Orang Jepang jalannya kan cepat. Itu menunjukkan budaya itu. Orang Jepang itu tidak pemalas. Tidak bantu dia pulang patang. Di waktu Habibie berkunjung ke situ, cok teji ya, bukan kisingke kan itu. Nah, jadi Nabi disiapkan oleh Allah secara fisik, secara kegantengan tidak ada lagi yang mengatasi. Sehatnya pernah ada kita dengar di dalam sejarah Nabi dirawat di rumah sakit 2 bulan. Pernah ada? Tidak ada. Apalagi setahun 2 tahun. Nabi sehat, hanya sedikit pening dan meninggal. Karena memang sudah disiapkan menjadi sehat. Ada satu kali, ada satu perang, itu berjalan 60 kilo pergi, 60 kilo pulang. Yang umurnya di bawah Nabi itu sebanyak tercecer di jalan. Tapi Nabi kok kuat sampai ke lokasi. Sampai lokasi banyak bertanya, Rasul mau tanya Rasul, apa resep kok kau sekuat ini? Yang umurnya di bawah kamu ya Rasul, sudah banyak gak mampu melanjutkan perjalanan, tapi kau sehat, tidak ada minum selama dalam perjalanan. Apa jawab Nabi? Benar, kau benar. Ada 5 resep saya makan saya sesehat ini. Saya baca secara cepat saja. Pertama, saya selalu sholat malam, maka batin saya sangat sehat. Yang kedua, saya bangun pagi. Tidak harus keluar, bangun pagi. Yang ketiga, saya jalan waktu subuh. Yang ketiga, saya mengendalikan emosi. Dan yang kelima, saya mengendalikan isi perut. Saya selalu sholat malam sehingga hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehat adalah batinnya akibat itu. Sehingga mental Nabi itu mengkuat. Kau terompa hilang cienyo sana tarulang tahu. Mana nama makan hari latih hari nama makanan lalu kena marah baju nyoma buduk madok kaden lama mental. Karena Nabi tidak begitu. Sebabnya apa? Dia rajin sholat malam, bangun subuh. Nah, bangun subuh ibu-ibu, udara ini kan kotor. Subuh udara bersih. Sebab kalau kini bantuan kini bang, kini kok udara kumul. Angok ibu ambo iri, angok ambo ibu ngari. Kadang mau atu, mau kudu, mau habis, mau jali, itu nama iri. Berarti kan itu tekan mau saja. Tapi makin malam mobil makin masuk garasi, manusia makin masuk rumah, di luar udaranya bersih.
Yang bangun paling dulu pagi-pagi menghirup udara bersih. Tapi kalau lo ke 10 malam udara kotor, bisa aja kalau ke 10 malam ini. Makanya pas bangun subuh itu kita disuruh membuka pintu atau menutup pintu. Membuka agar itu mau gustu akan keluar. Masuk udara bersih. Kemudian yang ketiga, jalan subuh. Kenapa jalan subuh itu bisa sehat? Tubuh kita ini perlu fresh. Analoginya apa? Bapak Ibu nonton bola, kan ada pemain cadangan. Nah, pemain cadangan itu ngorok dia di bangku cadangan atau terus pemanasan? Terus pemanasan, lari ke situ, lari ke situ, lari ke situ, lari ke situ. Apa gunanya? Ketika dia dipanggil menggantikan lawan yang cedera dan sebagainya, dia tinggal main dan ready. Tapi kalau yang lalu, bakal main lagi, hanya sibak bola kata orang lawas kan. Kamang sifat nak lawak macam. Maka bangun subuh, jalan subuh itu mengakibatkan kita berpikir secara tepat, kita bertindak secara tepat. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Makanya jalan subuh. Kalau ada rumah masjid, makanya Nabi di rumah berjalan sama saya. Itu dia. Kemudian mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi, awak pasti awak ada emosi. Orang yang sedang emosi, berang bahasa Arabnya, marah bahasa Indonesianya, ghadab bahasa Arabnya, itu otaknya bekerja berat. Jadi orang sedang berang, nampel yang balik kerajanya adalah kerja utak. Maka otak perlu kontribusi darah, amunisi tambahan. Akibatnya apa? Darah balik naik ke otak untuk apa isi ruang kosong tadi. Makanya orang berang, mukanya sirap, dek tampek lalu darah paling ketek. Ada orang berang pucet, terus pucet, ya berang orang pucet itu kata kuya tu, kan ya dia pucetnya. Nah orang berang, mukanya sirap, tidak bisa didustakan itu, bahkan kadang matanya merah karena dilalui oleh darah. Ini kalau dibiarkan muncul ketidakstabilan metabolisme darah. Orang itu bisa menggigil karena tidak seimbang. Kalau masih dibiarkan, dia bisa pingsan. Nah, ternyata pingsan itu adalah cara tubuh untuk mengelola dirinya. Kalau yang tidak pingsan, menyambut darah di kepala. Tapi sudah dia pingsan, kesadarannya tidak ada lagi, darah ke bawah balik, normalnya balik. Nah, kalau darahnya lah normal, nyesiuman balik. Tapi berak, nah itu darah balik. Nah kalau ini sering dikerjakan, ini adalah pangkal dari segala-galanya, mudah ditulari oleh berbagai macam penyakit, terutama hipertensi. Makanya orang pemberang murah sakit. Makanya orang sehat bagaimana? Dia kendalikan marahnya itu. Itu caranya. Nah kedua di sisi lain, al-ghadabu nar, marah itu api. Setan apa saya? Api. Sehingga orang yang marah gampang ditulari atau ditemani oleh setan. Gampang. Digoda setan dia sangat gampang orang yang marah itu. Makanya ada orang yang marah nyetinju pintu, tangannya luko pintu tangga, bisa bagi tukang balik. Kan seperti itu. Makanya kalau kita marah, kendalikan marah kita, insya Allah kita sehat. Bagaimana cara mengendalikan marah? Ada metodologi manajemen marah. Kalau marah sedang berjalan, B dua. Lagu dua marah baru, B baru dua. Sebab marah itu api, kan yang dua api itu padam. Ialah berdoanya berang terus Sholat sunnah wudu. Karena kita akan bisa tenang dengan sholat. Ialah sholat berang rupiah. Balik kalau kamu saja balik mandi. Ialah mandi berang. Mampus tapi. Kalau mampu berang apa? Mencidap. Panam. Beralap dia sampai berang hilang. Jual awal hilang. Tapi biasanya sampai berwudu saja udah reda. Sampai berjalan saja reda. Nah lakukan itu, insya Allah kita sehat. Tapi kalau dipaturin berang,
Makanya kalau berang kambing, jangan cari jom itu tadi. Pindah cari kena lain. Kalau cari jom itu, dia punya amit tuh, gigi itu. Makanya banyak orang seperti itu berang ke kucing, dia jadi bola kaki kucing. Kan dibuat. Nah, yang terakhir caranya adalah mengendalikan isi perut. Maknanya isi perut itu adalah mengendalikan makan. Makanya Nabi siap. Nabi makan setelah tak terasa lapar baru dia makan. Tapi sebelum kenyang sudah berhenti. Nah, seperti itu. Makan Nabi itu makan kambing besawat. Ada wakan enggak. Kalau berhenti itu setelah haras sudah suka muntah berhenti. Apalagi kalau ada calon pelacur. Makanya Nabi kita sangat melarang kita jangan sampai memakan makanan yang memicu banyak makan. Apa itu makanan yang memicu banyak makan? Makanan enak dan lezat. Itu dihindari kata Nabi. Karena Nabi kita bilang makin enak satu makanan makin mengandung penyakit. Aku pernah 5 hari di Palembang. Rupanya di Palembang daging biasa itu lebih mahal ketimbang jerawat. Hati limpo lebih murah kalau di Palembang di supermarket. Kalau di Padang Panjang, mahal ragonya pada daging biasa. Bodoh orang sih, kilo kawan, bodoh. Karena jerawat itu banyak kolesterolnya. Nabi saja saya baca dalam sejarah makan jerawat selama hidup hanya 1 kali. Dewa itu mau dibuat coy. Asal dulu pericek. Ada mengamalkan adalah kolesterol Pak. Akan seperti itu. Makin lezat satu makanan, makin mengandung penyakit. Nah, seperti itu. Baik lezat zatnya maupun lezat oleh karena bumbunya. Akulah orang awak. Kalau ini Nabi bedanya. Kalau Nabi mengatakan makin lezat satu makanan makin mengandung penyakit, maka hindari makan yang lezat, makan yang biasa-biasa saja. Kalau kecil awak enggak, condong selero, condong manto. Saya tidak sedang menuduh ibu, walaupun tidak sebenarnya. Tolong jawab jujur ya Bu ya. Ibu memasak makanan di dapur itu standar utamanya gizinya atau lemaknya? Jujur ya Bu. Nan paradu lama gizi itu nomor 32. Makanya banyak orang sakit. Sebab bumbu ini masuk. Akibatnya apa? Rumah makan Padang populer secara dunia internasional. Saya ke Mekah beberapa kali ke Mekah, itu di Jeddah itu ada Mat'am Padang di Jeddah, rumah makan Padang. Sampai aja ada ke karena memang populer. Kita adalah peracik bumbu nomor 1 di dunia. Makanya banyak orang Padang kok anu manga-manga, anu gaya tu. Kadang-kadang manga-manga gigi le tangga, ada yang tangga balik. Makanya makanan yang sehat itu adalah makanan yang tidak begitu banyak bumbunya. Contoh sayur. Sayur itu wong sayur kangkung sampai hitam dia beri neraca atau separuh matang. Separuh matang. Nah, cuma orang awak itu selalu pernah malu. Makku saya gak jawab. Angkat cakap yang deh. Karena biasa membuat saya itu sampai hitam. Memang lezatnya bukan main, biji tidak boleh. Separuh matang itu yang paling bagus. Makanya sayur itu yang paling bagus itu separuh matang, organik. Kalau sampai matang, kalau bisa muncul langsung sama itu parah. Mengayang tunjukkan sayur, tunjukkan sebelah sayur. Makanya kambing nggak pernah kolesterol. Sapi nggak pernah sakit naik tensi. Ada yang jawab ini tensi lo yang kan ada. Nah, jadi begitulah kira pemahamannya. Makanya Nabi sangat sehat. Jadi pertama Nabi itu adalah manusia super. Itu yang pertama. Di dalam fisik dan penjaga kesehatan perlu contoh dan ditiru. Yang kedua, Nabi adalah kuah atau istimewa di dalam rumah tangga. Tidak ada yang meniru rumah tangga Nabi. Nah, ibu dan bapak, kita semuanya sudah berumah tangga.
Setidaknya kalau dia masih punya anak, dia adalah anak dari ibu dan ayahnya. Tetangga juga, rumah tangga juga, kan begitu. Tidak ada seorang pun kita yang tidak berasal dari rumah tangga. Apa kata Nabi? Baiti. Nah itu dia kuncinya. Rumah tanggaku adalah surgaku. Ibu, keberhasilan seseorang di luar rumah ditentukan oleh keberhasilannya di dalam rumah. Jadi besok kalau mau milih bupati, mau milih gubernur, termasuk wali negara juga, kan pemilihan itu tuh dari sekian calonnya yang tampil, pilihlah yang rumah tangganya paling harmonis. Gitu. Kenapa demikian? Karena kalau dia memimpin 3 orang, 4 orang saja nggak bisa, apalagi memimpin orang lain, banyak orang. Nah kalau Nabi, nah ini dia. Jadi keberhasilan internal rumah tangga adalah 50% untuk berhasil di luar rumah. Seperti itu dia. Makanya Nabi bilang, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Nah sekarang kita potong saja. Bagaimana caranya? Kok bisa rumah tangga Nabi itu menjadi rumah tangga surga? Karena Nabi ada 2 resep yang terus dia terapkan di rumah tangganya. Mana dia resep? 1, sholat jamaah. Yang kedua, makan berjamaah. Sholat aja, makan berjamaah aja. Ini ada rumah berbulan-bulan gak ada sholat jamaah di rumahnya. Karena sholat jamaah itu ada imam dan makmum, dan searah, seayun, selangkah, seiring dan sejalan. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam yang tidak, makmum yang tidak. Siapa yang jadi imam? Ayah atau salah seorang di antara anggota rumah tangga. Artinya apa? Terjadi kesearahan di rumah tangga tadi. Biasanya anak yang payah pikirnya begini. Payah dia ibu kasuh apanya ibu kaki dapat kasuh. Akhirnya anak kamala deh kapain ada cara. Dan payah ayah dan balu ibu. Dan payah ibu balu ayah. Akhirnya anak biarlah dia biasa jalan surang lain. Apailah anak memilih jalan suram, tiba di narkoba, tiba di pergaulan bebas. Tapi kalau ayah dan ibunya sudah seiring, anaknya geger sebelakang. Nah bagaimana cara menciptakan keseiringan, kesearahan? Sholat jamaah. Sholat jamaah. Jadi kesearahan batin itu akan ditentukan oleh terlebih dahulu kesearahan fisik. Seperti itu. Karena kunci dari segala-galanya untuk menciptakan sakinah, mawadah, warahmah itu adalah salam, kedamaian. Nah untuk salam memang harus bersalaman. Bapak ibu kan libas salam ada rumah anak, juga ayah anak kali. Tidak barang jawab ayahnya. Alhamdulillah. Cuma secara faktual ada cici orang awak bang, kironya tidak masalah. Bertanya, Mak, amak lah barangkali salam siapa? Bapak gua lah barang, bapak gua lah 23 tahun lah. Barangkali salam para dua cik. Bila dua tu, pertama waktu nikah. Nang kedua kebatangku aduh di sana datang dari Banjarmasin, salam sebalik tu balendong lah dan cik. Tu balendong aja. Tapi kalau ada sholat jamaah, imamnya berputar, semuanya bersalaman sambil lalu karena ibadah. Anak nomor 1 salam, nomor 2 salam, 3 salam, supaya anak nomor 2 balik. Allah sudah anak bersalam saudara yang sialik. Asineti golai, bersalam. Kalau sudah bersalam secara fisik, maka akan bertemu secara batin. Rohaninya akan berkunjung pula. Andai kan adanya sholat jamaah, itu akan tercipta. Nyokan tak loh mau sengaja itu kemana tuh di pasar salam lu itu tak loh. Tapi dengan adanya sholat jamaah, tapi yang paling penting adalah zainu manzilatakum bi qiraatil Quran wa shalah. Hiasilah rumah tanggamu itu dengan bacaan Al-Quran dan sholat jamaah. Nabi itu makanya rumah tangganya itu damai. Itu yang pertama. Yang kedua, makan berjamaah. Ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah kita di bagi orang Minangkabau saja sesuatu kelah doa makan bersama.
Kan dia sampai kini masih tertera, walaupun dalam pesta perkawinan dan segala macam pesta agak mulai modernis jadinya. Nah, kini kalau banyak sanduk surang-surang, French dinner ala Prancis, biar surang makan surang. Nah, tapi bagi yang ambil jalan tengah, dia di rumah dia 20, di kamar dia 20. Nah, itu panjang loh dia begitu. Makan basamo itu adalah makan agama dan sebagainya. Asal apa ibu? Pendidikan inti berada di makan. Ada satu kalimat, apabila ingin tahu kepribadian seseorang, cari saja cara makannya. Nah itu cara. Kan dalam itu makannya, dalam itu maknanya. Ingin tahu kepribadian seorang anak, cari saja cara makannya. Jadi kalau ibu apa teman-teman di sini ingin cari mantu, nggak pernah dulu susah-susah katanya orang, saya mau tulis rencana pakai itu nak rencana itu, nggak perlu, undang ke rumah kasih makan, sampai macam nasi saja kok, sayur cukup ranci sampai dia bawa, undangnya ke rumah, assalamualaikum, ke rumah nama do, makanlah dulu ikut ngecek, cuma jadi niatnya makan, ama makan tadi makan salah, bego makan salah, aja dia dijawab. Kalau habis dia sadonya sama macam licin nasi sacampur ludes sayur pucuk peranci sampai dia kadang terus takut okay? Habis aja sadonya. Hanya satu kalimat yang mau dibilang ke dia, barangkan aja kembali ke dia. Kenapa demikian? Tidak kemungkinan anak wakil pelaki juga baur. Itu makan. Tapi bila ada yang kita undang ke rumah, sama kasih makan, dia boleh makan di siko. Jadi dia jawab. Kita lihat kejadian yang aneh. Nyambil nasi sasedo, nyelo bilik seikuan. Itulah sasaran ya. Itulah pada kisi nak bodoh, boleh tanya mah. Itu kalau dari sisi Pak Pengawas itu bisa dipertimbangkan. Kan makan itu. Makanya makan itu adalah gambaran akhlak. Maka didiklah kalau anak awak makan. Baca makan bersama. Itu sebenarnya ada pesan-pesan taklim, pelajaran di dalam. Di madu dua ayah, di madu dua ibu kuana. Mambil sampah, minum di tangan kita nak. Menyok nasi dah boleh kadang-kadang nak. Biar sampah nanda ke anak dan ke awak nak. Pencarian awak kalau makan kan pilih awaknya jadi cari orang betul tu nak. Ambil nasi suo sekira-kira awak bisa mengunyah dalam keadaan mulut tertutup nah. Itu akan ada pelajaran. Nah pelajaran kecil yang sederhana itu akan nanti tergambar dalam pergaulan sosialitasnya. Nah kalau awak makan menyuap nasi, tidak bisa awak meniru suo kawan dana. Yo masuk dalam suo je depan. Dak nama dona ama mako kadang suonya menconya lawe. Menconya keke. Dak mau tiru suo ama. Di mana kadang suo apa? Uak kadang suo wak saukuran polio masing-masing bisa mengunyah sambil tertutup. Dak dia mencapak sebab kalau mencapak menencik nasi kedua ibu di hidung dan bidung tanah tu. Membiasa cek-cek nak. Nada ke awak tok dak punya itu dah. Itu pelajaran yang sangat berharga. Kapan itu bisa diterapkan? Bila makan bersama. Kini makan berjamaah agak kurang. Pulang anak berdua makan dulu lah. Pulang seorang makan seorang. Pulang apa makan apa. Pulang amal makan apa. Masih lumayan tak? Nampak dua sekali pulang. Cik kelas 3 siapa? Cik kelas 10 siapa? Cakap lah. Dia tahu sampai dalam kami ada dua ini yang tiga ini. Leher juga. Makanya makan berjamaah, solat berjamaah adalah untuk mendapatkan rumah tangga sakinah warahmah. Kita terapkan yang seperti itu. Bagi yang sudah lanjutkan, yang belum mulai. Makanya kalau abang belum pulang, tunggu dia. Kamu makan dia. Kalau situasinya normal, yo, waktu makan sayurnya penong sampai subuh. Nih, bola kalang-kalang dia mau nunggu sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti itu kalau dapat biar sabar. Biar nasi nak mau masuk kau muncul kau lagi jauh. Jadi makan itu sangat sederhana tapi pesan akhlaknya bukan main.
Itu rumah tangga. Yang ketiga, yang ketiga ini mungkin tidak begitu lama. Nabi itu wah di dalam sosial. Apa itu wah dalam sosial? Semuanya jadi teman Nabi. Semuanya jadi teman Nabi. Tidak milih-milih Nabi itu jadi. Siapapun ditemani oleh Nabi. Nang kete, nang kadang, nang tuo, nang modo. Tidak selevel. Semuanya selevel. Bantu Mas Haji nama sampai tadi. Asal masuk ke dalam masjid, semua kita adalah sama. Begitu Nabi. Jadi siapapun kenal dengan Nabi, siapapun dia mau kenal dengan Nabi. Insya Allah dia mau perhatikan, dia juga orang rumah mau kelihatan. Hanya pasti, aku paling luar aja tuh. Kenapa? Karena kita tidak boleh memilih teman. Dalam falsafah kehidupan kita orang Minang kan sudah di ABS-SBK kan. Tidak ada kawan akan dibuang. Nan pakat, tidak boleh dibuang. Nan lumpuh, tidak boleh dibuang. Nan butuh, tidak boleh dibuang. Nan bodoh, tidak boleh. Kalau kita cari nan pakat di bangun untuk palape, banjir. Nan lumpuh, bangun rumah, pengaji ayam. Nan bodoh, disuruh-suruh. Nan butuh, anak ada. Nampaka pamila suam, nampaka para pebati, nambuto pamila suam, nancadia pape batanyo. Artinya semuanya itu ada guna. Jadi buat jatuh pakas malah lah pulang orang rumah dari rumah sakit, alah lu tanya lu kadang lain tanya, ini ada pakar motor, lah pulang orang rumah sakit, ada rumah sakit, ada tanya lu kadang lain tanya, kamanya kamu saji, awak cari aja, kamanya kamu saji, iyo berapa madul lagi di sini dia, akan pakak tu, tak usah dibawanya dia pakak, ada gunanya, bak saja dia, aku nanya, tahu itu ada saya barang lebih dia, itu salah. Sebab kalau orang pakak lebih dia kena tangan bunyi tang, karena sasaran. Tapi kalau awak nak nyari apa pak? Kate baik untuk kate. Kalau ke bawah kena orang. Kalau orang pakak kalau lebih dia, api seperti buah kode bunyi dia, tang, makakak sudah. Dia tanya, itu dah ada. Dia pakak. Akan enggak? Akan pakak. Nan putu pak kui. Kalau awak mencari matu manusia tercabuan apa? Kalau orang butuh ini nak tercabuan kena aman tadi. Lah dipukul dia tak ada matu juga aman tadi. Nah itu kan sederhana serbatnya. Nan lumpuh. Bebas kemah. Kau kabar kemah lah berbuka segala macam. Anak-anak Arab tu mah. Aku tiba di lokasi awak ke camping. Kawan jelajah, asal punyian barang. Buat punyian barang yang aman tu, dan nak kamar-kamar. Namanya lumpuh. Itu dah. Anak bodoh untuk disuruh-suruh. Mau dia punya tanah, dia pergi batu, tahi ke bawah. Lagi di mati. Kadang-kadang itu disuruh tanya kalau Pak beli punya tanah lewat aja. Itu benar. Itu adalah jurusnya Rasulullah. Jadi segala lapisan tidak boleh dibuang. Pergaulan Nabi itu sangat luas, makanya pembunuh dia sia-sia. Makanya kata Nabi, la tazhar man amaka, faman lam ya'lam fa innahu waliyullah. Kamu tidak boleh menghina orang yang di depanmu, mana tahu orang yang di depanmu itu lebih dekat kepada Allah ketimbang kamu. Walaupun yang budak hitam pekat sekalipun. Pernah ada waktu Nabi kita menguasai Mekah, Ka'bah sudah berada di tangan kita. Bilal dipanggil Nabi, Bilal ke sini. Saya Rasul, begini Bilal, kau manjat ke atas Ka'bah dan kau azan. Bila aku kan hitam pak, juga hitam, so kau biar aku hitam pak. Basrawa lain babaju indah, nampak dake pas Bilal. Kalau dari jauh aku orang, kalau bayi gua pas kerja. Jadi pas sudah manjat Bilal menghadapi Rasulullah, menghadapi juga tangan suami Nabi dikutilah dek Rasul, dek Umar. Rasul, ada apa? Rasul, kenapa kok Bilal yang disuruh manjat? Nabi tidak menjawab kalimat tekstualnya, tapi Nabi menangkap yang kontekstualnya. Hai Umar, la taskhar, jangan kau hina. Kursiyu a'la min kursiyu fi
min kursi fil jannah. Kursinya bisa lebih tinggi dari kursi di surga. Jangan kau menghina. Sebab Nabi tetap kok makna sekali. Bah kok si hitam tu nanti surga, nam putih akan lebih banyak. Tu makna. Biar mana? Walaupun dia hitam, tapi suaranya nyeri. Makanya adalah Bilal, muazin pertama dalam Islam. Nah sampai kini orang muazin jadi sampai kadang-kadang di Bilal. Nah, itu dia. Makanya kita tidak boleh bohong. Pasti ada maksud, pasti ada tujuan, pasti ada gunanya. Nah seperti itu kita tentang kehidupan. Nabi paling unggul di sana. Maka Nabi disegani oleh lawan dan hawa. Seperti itu. Begitu banyak orang yang masuk Islam di tangan Rasul bukan karena berani bakatnya Rasul, tapi karena segan kepada akhlak dan perbuatannya. Dan kalau Muhammad atau karena tidak ada cacat yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mencercanya atau mengkerdilkannya. Yang keempat, yang terakhir. Nah ini dia Bapak dan Ibu. Nabi itu adalah orang yang paling dekat dengan sang penguasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga on time Nabi itu bisa bercakap-cakap dan mengadukan segalanya kepada Allah. Itu bukti dengan apa? Terbukti dengan ibadah Nabi yang sangat maksimal. Nah cuman kadang dewa kalau data sobi ibadah nantakan sembahyang saya. Sebenarnya amrun jami amli ma'artahullah. Seluruh rangkaian karajonan wa karajokan asal mencari ridha Allah itu ibadah. Termasuk sedang wa karajokan. Apalagi Bapak Ibu mengajar. Saya ngasih ceramah, ibu dengar ceramah, semuanya adalah ibadah. Tetapi semuanya akan menjelma menjadi ibadah kalau ibadah yang wajib lah terlaksanakan urus secara benar. Nah, Nabi kalau ibadah tidak boleh. Tidak boleh kalau Nabi ibadah. Pernah satu kali Nabi mencontohkan sholat isya berjamaah sendirian. Nabi sholat isya berjamaah. Jadi dalam sholat isya berjamaah itu Nabi mengatakan besok lihat saya sholat, kata Nabi. Nabi sholat seorang. Ternyata kalau Nabi sholat isya sendirian mulai pukul 8 sudah pukul 9. Berapa jam Nabi sholat? 10. Mulai pukul 8, 9, 10, 9. 3 jam hanya sholat isya saja. Tapi waktu sendirian. Apanya yang panjang? Baca ayatnya. Ada waktu jamaah ada boleh kan? Kalau waktu jamaah ada imam wajib bawa tuan-tuan unjuk rasa jamaah sudah. Pak Polres tolong perhatian, dan tolong rekomendasi itu dia. Tapi waktu sendirian kita bebas membaca ayat berapapun. Kalau Nabi mulai pukul 8 sudah pukul balik. Kalau awak sholat isya sendirian mulai pukul 8 pukul sudah. Pukul 8 lewat himo. Itulah pendek gitu ya. Nah, apa yang tergambar di sini? Betapa khusyuk dan betapa tenangnya Nabi kalau sholat. Seperti itu. Itu baru sholat. Makanya tidak telak kalau Aisyah pernah berpengalaman bangun tengah malam jam 1 Nabi gak ada. Dia tidur lagi. Sampai 3 kali bangun Nabi tetap gak ada. Maka dia duduk. Ternyata Nabi sholat malam di pintu rumah. Berjalan Aisyah situ. Rasul, Tuhan, kenapa harus begini betul? Apa jawab Nabi? Menurut pendapatmu, uhibbu an akuna abdan syakur? Menurut pendapatmu, aku rela gak jika aku oleh Allah disebut hamba yang pandai bersyukur? Jadi ibu, inilah alat komunikasi yang paling canggih Nabi dengan Allah. Makanya usaha Nabi berhasil, tujuan Nabi tercapai. Saya pernah ditemui oleh seorang guru di Padang Panjang, tempatnya di Masjid Taqwa Pasar Baru. Dia jujur berbicara ke saya, Buya, ada apa Pak? Saya seorang guru sudah 16 tahun Buya. Baam murid-murid ambunan seorang tua C2 betul 3 Buya. Iyo banget kareng kamu Buya. Kalau apa aja Allah. Pernah enggak Bapak melakukan seperti ini? Ini pernah saya sampaikan dan pernah saya praktekkan. Saya juga punya murid dulu Pak di Tawali Padang Panjang, namanya Antoni Seriba. Nah, kalau lah Antoni Seriba di Makampun, kalau ada bayang itu kurang aja nyolo lagi minta ampun. Kakaknya aduh di dunia. Kalau lagi gue wesel kakaknya lagi macam apa baik.
mintanya tip, kayaknya dibilang tip rekorder 25.000, waktu itu 25.000 tahun 90-an kalau lancar. Dia jual 5.000. Mandi-mandi tak nama. Waktu musim BT dulunya tembak lu BT aman dapet lu si baru aku letakkan makan nomor dulu. Sehingga dia pinjam peti kawan 100. Seminggu menjadi dia minta dia kawan, dah saya pinjam uang kamu. Ya tak nyukur duanya dia kawannya. Dia pensil lah. Itu tak masuk bisa orang tahu. Dia anak orang kacau. Wah sedang maja tu bukan ada wah sedang maja. Hanya lalu tu nampak tu giri dia diam. Dia lari. Apa orang jalan. Jadi waktunya dihantar, ditusuk kuduknya itu, lehernya itu oleh temannya, datanglah bapaknya. Di muka bapaknya dia bilang, udahlah Pak, yang salah saya kok. Saya minjam uang dia 100 perak seminggu yang lalu, jadi minggu ini dia minta, saya bilang tak pernah minjam. Tentu dia marah, ditusuk. Saya kira pisau, rupanya pensil Pak. Nggak usah marah Pak, saya yang salah. Saya kurang ajarkan sudah dari Medan Pak, bukan di sini saja saya kurang ajar. Baru berubah. Pernah buknya gue. Pak, izinkan saya Pak, saya pulang 3 hari saja Pak. Orang tua saya meninggal Pak. Dek kane orang tua meninggal, itu dek izin. Nyobain apa tiba? Mana Antoni pulang Pak. Katanya orang tua meninggal, saya orang tuanya. Barat tadi anak, akamanyo kau buku kerabi yang mencium balik tepete. Tapi apa yang terjadi Pak? Waktu ayahnya itu datang, majulah guru saya sama-sama ngajar Pak Ahmad Sofyan orang suku almarhum. Mungkin ada anak. Begini Pak, kasih sayanglah Pak Agi kasadolanya kayaknya. Tapi ada satu mungkin Bapak belum berikan. Pernah Bapak bangun tengah malam, Bapak ambil wudhu, kemudian Bapak sholat, cukup 2 rakaat, 4 rakaat bagus. 1 salam 2 rakaat, 1 salam 2 rakaat. Setelah itu Bapak mohon, ya Allah, berikanlah petunjuk anak saya. Saya betul-betul anak saya harapkan untuk menggantikan kehidupan saya. Beri hidayah dia, amin. Pernah ada Bapak cobakan ini? Bapak ini menangis, nyokal luar saja tanpa minta izin dan hilang. Antahnya cukup kan tiba di Medan tahu Pak. Makin hari makin elok kurang baik Pak. Akhirnya tamat di Tawadib. Tamat dia yang Imam Bajol kini menjadi dosen di UIN Sultan Toha Jambi. Pengasih itu. Betapa dahsyatnya sebuah doa. Nah, saya sampaikan kepada Bapak yang bertanya suri takwa tadi, Pak sebagai guru pernah mencobakan ini. Bapak bangun tengah malam dan minta, ya Allah, begitu banyak orang tua yang mengamanahkan akhlak anaknya ke saya. Berikan petunjuk, berikan hidayah anak-anak murid saya. Amin. Kalau begitu ya, mau coba. 3 bulan setelah itu dia lapor lagi ke saya di tempat yang sama. Buya, agak-agak mangkus ilmu Buya tujuannya. Nabi itu punya dia. Sedang menghadapi umat, Nabi terlebih dahulu mengadu kepada Allah. Kurikulumnya pas, metode belajarnya tak disabit, mungkin akan lebih bagus. Kita tambah di Kocele. Kenapa? Karena manusia itu di dalam genggaman Allah. Kita digenggam oleh Allah, dia digenggam oleh Allah. Dan Nabi Muhammad betul-betul piawai dalam hal ini. Tidak ada salahnya karena Nabi adalah uswah dan contoh teladan kita. Kita sebagai pemegang amanah bangsa, kita masukkan. Dan aku yakin mungkinlah kita akan ajukan untuk lebih mengkonsentrasikannya, untuk lebih menspesifikannya. Tidak perlu tiap malam, mungkin dalam sebulan, mungkin dalam triwulan dan sebagainya. Kita kadukan kepada Allah. Karena hari ini kita sama tahu Pak Ibu, PR kita makin berat. Karena anak-anak yang kita ajar sudah cerdik dan cerdas ketimbang anak-anak kita lebih dulu. Anak kelas 1 SD ini tidak sama kelas 1 SD 10 tahun yang lalu. Dia terus berkembang. Kadang yang cari adalah lebih dulu yang cari, anak awak belum cari. Kadang lain yang awak belum pandang. Itu yang kita hadapi. Serba-serbinya sudah begitu banyak. Jadi kekuatan-kekuatan yang tidak nampak itu sampai kita perlukan hari ini. Yang durhaka sama orang tuanya, yang durhaka sama gurunya, yang kelahi sama temannya.
Jadi salah satu dan satu-satunya cara untuk memberikan sipawa sedingin atau vaksin yang sangat dasar, kurikulum yo, metode belajar yo, disiplin yo, tapi ada satu lagi, itu dia. Ya Allah, berikan saya kekuatan, berikan hati-hati yang tenang kepada murid-murid saya. Itu poin yang terakhir. Ambo rasa Pak dan Ibu, Nabi kita Muhammad menghadapi Heraklius, Raja Rum. Salah cik kalimat sebenarnya cik di mukanya, dibunuhnya Heraklius sekali. Tapi ketika menghadapi Nabi Muhammad, menggigit. Ketika Nabi Muhammad banyak yang meramal, ini Muhammad cari penyakit ini. Apa? Karena waktu itu Heraklius memasuk orang Yahudi masuk Kristen. Jangan tak mau kaya. Nabi kirim surat, "Ai si surat, hai Heraklius, masuklah ke Islam, kalau tidak celaka." Kuiti surat Nabi. Maka sahabat meramal, ikut Nabi Muhammad jadi penyakit. Ikut datang kalau tentaranya yang jual rumah. Tapi Nabi politis dulu, dia sudah melihat 7 bukit ke depan. Apa yang terjadi? Pasti surat. Tuhan ada surat min Muhammad. Oh Muhammad, coba baca suratnya. Baca. Tuhan disuruh masuk Islam. Kalau tidak Tuhan cara kau menggigit, demi takut. Ini kamu tahu enggak? Ini pancingan agar kita melawan. Sedangkan kekuatan Muhammad jauh beribu kali lipat kekuatan kita. Kenapa Nabi bisa membaca yang seperti itu? Tidak lain bukan karena Nabi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Lalu Heraklius bagaimana? Mengutus sebanyak 16 orang pendeta minta damai ke Nabi Muhammad. Diikuti oleh yang lain, ada 60 orang minta damai ke Nabi Muhammad. Nyotakui Muhammad ke melawan kecilnya. 60 orang itu berangkat ke Madinah. Kepada yang 60 orang itu Heraklius membacakan, kalian berangkat. Kalau kalian tak berangkat, saya akan bunuh kalian. Kalau nak payah kena bunuh, payah dia lawan tongkok mati eloknya. Berangkatlah 60 orang. Dalam perjalanan Nabi kawan Muhammad tu kajar dewa kakak payah mati, tidak payah mati. Dona tajiri sambil jalan kita punya. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Madinah, ternyata disambut dengan sangat meriah. Mulai gerbang Masjid Nabawi sampai Masjid Nabawi ada karpet merah, kiri kanan orang menyambut jarabana, dan ada makan yang sangat banyak. Kecilnya Muhammad kejam kuraja sambutan lo, tu ada makanan baik. Ada Nabi siap, yang itu dia disuruhnya makan kanyang-kanyang satu bunuhnya wajah. Ada macam-macam lah waktu itu. Tapi ketakutan macam-macam. Ternyata tidak ada. Akhirnya karena nggak tahan dia tanya, tanya dek mana Muhammad? Itu Muhammad. Itu Muhammad iya. Nyos aku mau aku buat baju kebesaran. Biasa-biasa saja. Anta Muhammad? Nah, saya Muhammad. Aku Muhammad. Kami mendengar kau kejam, tapi ternyata kami lihat tidak ada tanda-tanda kekejaman di dirimu. Apa jawab Nabi? Saya tidak kejam kok. Saya orang baik. Belum seekor nyamuk pun dibunuh oleh tangan kanan saya ini. Belum seekor nyamuk pun. Kalau kau memang orang baik, maka kami biasanya hari Minggu ini sembahyang di gereja. Ada enggak gereja di Madinah? Gereja enggak ada lho. Pakai sini saja bodoh. Maka mereka pakai teras masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Dari 60 orang utusan itu 40 orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ditundukkan oleh Nabi dengan akhlaknya sangat mulia. Nah, mudah Bapak dan Ibu. Jadi dari Solo ke Padang Subuh tiba di situ hari pagi di wakatulu lampi masuk mengaji tentu harus berhenti. Dari Siko dari Kapakan tiba di makan makan. Tugas ambu hanya menyampaikan, tentu dia bahasa ambu mengamalkan. Jangan guru manongka-dongka jalan inti mandiri nari. Tadi salam ke pembuka, kini salam ke judari. Banyak maaf dirakit intan untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.